Selamat pagi, siang, dan malam untuk Bapak dan Ibu dosen. Kami dari kelompok A23 yang terdiri dari saya, Marsha Cika Hairunisa, lalu ada Sally Feodora, ada Hana Aulia, Laurentius Daniel, dan Rivaldo Toba. Kami akan mempresentasikan hasil riset kami yang telah kami lakukan. Latar belakang dilakukannya riset ini adalah untuk membantu salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang perabotan yang mengalami dampak dari pandemi COVID ini. Dan dari riset itu didapatkanlah rancangan meja lipat ini. Meja lipat merupakan alat serbaguna yang dapat digunakan di mana saja dan memiliki bentuk yang simpel. Pada masa pandemi seperti ini, meja lipat ini merupakan alat yang tepat untuk digunakan untuk segala kalangan seperti pelajar hingga pekerja sekalipun. Adapun indikator dari meja lipat ini yaitu memiliki bentuk yang simpel, menarik, dan dapat digunakan secara multifungsi untuk makan, bekerja, dan kegiatan lainnya. Meja lipat ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama ada daun meja yang terbuat dari kayu pinus, yang kedua ada kaki meja yang terbuat dari pipa besi, dan yang terakhir ada penyangga kaki meja yang terbuat dari aluminium. Pada lembar rencana proses yang pertama yaitu daun meja. Proses yang pertama yaitu cutting, yaitu memotong kayu pinus menjadi ukuran 600 mm x 400 mm x 40 mm. Yang kedua, centering sebanyak 16 lubang untuk baut di baut daun meja. Yang ketiga, drilling. Melakukan drilling sebanyak 16 lubang dengan diameter 6,5 mm dan kedalaman 10 mm untuk baut. Yang keempat, centering sebanyak 1 lubang untuk tempat botol di sebelah samping kanan atas. Yang kelima, melakukan boring 1 buah lubang di kanan atas untuk botol agar dapat memperbesar diameter lubang menjadi diameter 80 mm dan kedalaman 30 mm. Yang keenam, melakukan centering sebanyak 1 lubang untuk tempat botol di sebelah samping kanan atas. Yang ketujuh, melakukan drilling sebanyak 1 buah lubang dengan diameter 20 mm dan kedalaman 10 mm. Proses ke-8 yaitu centering. Melakukan centering sebanyak 1 buah lubang untuk tengah dari tempat tablet yang terletak di tengah meja bagian atas. Yang ke-9, boring. Melakukan boring 1 buah lubang untuk tengah-tengah dari tempat tablet dengan diameter 40 mm dan kedalaman 20 mm. Yang ke-10, trimmer. Itu melakukan fillet tempat tablet dengan panjang 260 mm dan diameter pinggirnya 20 mm. Yang ke-11, trimmer melakukan proses fillet pada 2 sudut kayu pinus yang sudah dipotong sebelumnya dengan jari-jari sebesar 500 mm. Yang ke-12, trimmer melakukan proses fillet pada 2 sudut kayu pinus yang sebelumnya sudah dipotong dengan ukuran jari-jari sebesar 50 mm. Yang ke-13, trimmer yaitu melakukan proses fillet pada kedua ujung kayu pinus dengan jari-jari sebesar 100 mm. Yang ke-14, finishing, itu mengamplas seluruh permukaan agar lebih halus. Yang ke-15, coating, yaitu mengcoating seluruh permukaan kayu yang sebelumnya sudah diamplas. Yang ke-16, inspection, yaitu melakukan pemeriksaan apakah ada kecacatan atau tidak. Pada lembar rencana proses selanjutnya terdapat kaki meja. Proses yang pertama yaitu melakukan cutting, untuk memotong pipa besi menjadi ukuran panjang 2 x 670 mm. Yang kedua, centering, yaitu menentukan letak titik tengah agar dapat membuat lubang di bagian kiri. Yang ketiga, drilling, yaitu membuat lubang di kiri dengan diameter 8 mm dan kedalaman 10 mm. Yang keempat, drilling, membuat lubang di kiri diameter 8 mm dan kedalaman 20 mm. Yang kelima, centering, yaitu menentukan letak titik tengah agar dapat membuat lubang di bagian kiri. Yang keenam, drilling, membuat lubang di kanan dengan diameter 8 mm dan kedalaman 10 mm. Yang ketujuh, drilling, membuat lubang di kanan diameter 8 mm dan kedalaman 20 mm. Yang ke-8, bending, yaitu melakukan bending dengan radius 60 mm sebanyak 2 kali pada sisi kiri dan kanan agar dapat membentuk huruf U. Proses yang ke-9 yaitu pengamplasan, untuk menghaluskan permukaan pipa besi. Proses selanjutnya yang ke-10 itu coating, memberikan cat pada benda kerja untuk menghindari terjadinya proses korosi atau karat. Proses yang terakhir ke-11 yaitu inspection, untuk melakukan pemeriksaan apakah ada kecacatan atau tidak. Selanjutnya terdapat lembar rencana proses penyangga kaki meja lipat. Yang pertama kita akan melakukan proses cutting. Pada proses cutting kita akan memotong aluminium blok menjadi ukuran 65 mm dikali 40 mm dikali 40 mm. Selanjutnya ada proses milling. Proses milling ini untuk memotong aluminium blok dengan kedalaman 35 mm, panjang 40 mm dan lebar 15 mm. Lalu selanjutnya terdapat proses milling lagi.
Pada proses ini kita akan memotong aluminium blok dari posisi dan kedalaman yang sama pada operasi sebelumnya, namun dengan panjang 25 mm dan lebar 21 mm. Lalu pada proses keempat kita akan melakukan proses centering. Pada proses centering kita akan menentukan letak titik tengah agar dapat membuat lubang di tengah aluminium. Lalu pada proses kelima kita akan melakukan proses drilling. Pada proses drilling kita akan membuat lubang sebanyak 1 kali dengan diameter 20 dan kedalaman 30 mm. Lalu proses selanjutnya yaitu proses milling. Pada proses milling ini kita akan melakukan pemotongan memutar dari posisi nomor 5 sebesar 5 mm dan kedalaman 30 mm agar memperoleh diameter lubang sebesar 25 mm. Lalu selanjutnya kita akan melakukan proses centering. Proses centering di sini bertujuan untuk menentukan letak titik tengah agar lubang membuat satu lubang di sisi kanan atas sebelah lubang tengah aluminium. Setelah itu kita akan melakukan proses drilling. Proses drilling di sini bertujuan untuk membuat lubang dengan kedalaman 3,58 mm dan diameter 3,5 mm pada lubang di sisi kanan atas sebelah lubang tengah aluminium. Setelah itu kita akan melakukan proses centering yang bertujuan untuk menentukan letak titik tengah agar dapat membuat satu lubang di sisi kanan bawah sebelah lubang tengah aluminium. Lalu selanjutnya terdapat proses drilling. Proses drilling di sini bertujuan untuk membuat lubang dengan kedalaman 3,58 mm dan diameter 5,5 mm pada lubang di sisi kanan bawah sebelah lubang tengah aluminium. Lalu kita akan melakukan proses centering. Proses centering di sini bertujuan untuk menentukan letak titik tengah agar dapat membuat satu lubang di sisi kiri atas sebelah lubang tengah aluminium. Setelah itu kita akan melakukan proses drilling. Proses drilling di sini bertujuan untuk membuat lubang dengan kedalaman 3,58 mm dan diameter 5,5 mm pada lubang di sisi kiri atas sebelah lubang tengah aluminium. Setelah itu kita akan melakukan proses centering. Proses centering di sini untuk menentukan letak titik tengah agar dapat membuat satu lubang di sisi kiri atas sebelah lubang tengah aluminium. Setelah itu kita akan melakukan proses drilling kembali. Proses drilling di sini untuk membuat lubang dengan kedalaman 3,58 mm dan diameter 5,5 mm pada lubang di sisi kiri atas sebelah lubang tengah aluminium. Setelah itu kita akan melakukan proses centering. Proses centering di sini untuk menentukan letak titik tengah agar dapat membuat satu lubang di sisi kanan atas sebelah lubang tengah aluminium. Setelah itu kita akan melakukan proses drilling. Proses drilling di sini untuk membuat lubang dengan kedalaman 3,58 mm dan diameter 12,24 mm pada lubang di sisi kanan atas lubang tengah aluminium. Setelah itu kita akan melakukan proses centering kembali. Proses centering di sini untuk menentukan letak titik tengah agar dapat membuat satu lubang di sisi kanan bawah sebelah lubang tengah aluminium. Selanjutnya kita akan melakukan proses drilling. Proses drilling di sini untuk membuat lubang dengan kedalaman 3,58 mm dan diameter 12,24 mm pada lubang di sisi kanan bawah sebelah lubang tengah aluminium. Setelah itu kita akan melakukan proses centering. Proses centering di sini untuk menentukan letak titik tengah agar dapat membuat satu lubang di sisi kiri atas sebelah lubang tengah aluminium. Lalu selanjutnya terdapat proses drilling. Proses drilling di sini untuk membuat lubang dengan kedalaman 3,58 mm dan diameter 12,24 mm pada lubang di sisi kiri atas sebelah lubang tengah aluminium. Setelah itu kita akan melakukan proses centering untuk menentukan letak titik tengah agar dapat membuat satu lubang di sisi kiri atas sebelah lubang tengah aluminium. Setelah itu kita akan melakukan proses drilling kembali untuk membuat lubang dengan kedalaman 3,58 mm dan diameter 12,24 mm pada lubang di sisi kiri sebelah lubang tengah aluminium. Setelah itu kita akan melakukan proses centering untuk menentukan letak titik tengah agar dapat membuat satu lubang di sisi samping aluminium. Selanjutnya kita akan melakukan proses drilling. Pada proses drilling ini kita akan membuat lubang dengan ukuran diameter 8 mm dan kedalaman 40 mm sebanyak 1 kali. Selanjutnya kita akan melakukan proses pengampasan. Proses pengampasan di sini bertujuan untuk menghilangkan sisa logam serta menghaluskan permukaan penyangga kaki meja. Lalu selanjutnya kita akan melakukan proses coating. Proses coating di sini untuk memberikan cat pada benda kerja untuk menghindari terjadinya proses korosi atau karat. Dan proses terakhir yaitu inspection untuk melakukan pemeriksaan agar memeriksa apakah terdapat kecacatan pada benda kerja atau tidak. Berikutnya akan dijelaskan mengenai lembar rencana proses dari assembly meja lipat. Proses assembly ini merupakan proses perakitan dari daun meja, kaki meja, dan penyangga kaki meja. Langkah pertama dari proses perakitan ini merupakan perakitan daun meja dengan penyangga kaki meja. Kemudian dilanjutkan dengan perakitan dari daun meja dan penyangga kaki meja yang sudah digabungkan dengan kaki meja. Terakhir merupakan proses inspection, yaitu proses pemeriksaan untuk memeriksa apakah terdapat kecacatan atau tidak. CNC daun meja.
CNC daun meja ini dibagi menjadi dua tampak, yaitu tampak atas dan tampak bawah. CNC daun meja ini dibagi menjadi dua file karena dalam CNC tidak ada fitur flip benda kerja. Dan pada CNC daun meja ini menggunakan skala 1:5. Pertama, memasukkan milling tool dengan diameter 20 dan panjang 60, milling tool kedua dengan diameter 4 dan panjang 100, milling tool ketiga dengan diameter 8 dan panjang 100, kemudian nil piece-nya X sebesar 120, Y sebesar 80, dan Z sebesar 8. Kemudian ini merupakan G-code dari daun meja tampak atas atau depan. Pertama dengan attract part 1,50,50. Kemudian dilakukan fillet pada setiap sisi ujung benda kerja. Dilanjut dengan membuat lubang di sisi kanan dan diperbesar dari lubang sebelumnya. Kemudian membuat lubang di tengah dan lubang panjang untuk menaruh tablet dan sebagainya. Selanjutnya, ini merupakan daun meja tampak bawah dengan milling tool diameter 0,13 dan panjang 100, milling tool ke-5 dengan diameter 2 dan panjang 100, milling tool ke-6 dengan diameter 20 dan panjang 100. Nil piece-nya sama seperti tampak atas. Kemudian ini merupakan G-code dari daun meja tampak bawah, sama melakukan fillet pada setiap sisi ujung daun meja, kemudian membuat lubang pada sisi kiri daun meja dengan kedalaman 20, sisi kiri atas, sisi kanan atas, dan sisi kanan bawah. Berikutnya akan dijelaskan mengenai CNC simulator dari penyangga kaki meja. Tools yang digunakan dari proses CNC ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, milling tools dengan diameter 15 mm. Yang kedua, milling tools dengan diameter 7 mm. Yang ketiga, milling tools dengan drill diameter 20 mm. Yang keempat adalah milling tools dengan drill diameter 5,5 mm. Dan yang kelima adalah milling tools dengan drill diameter 12,24 mm. Untuk mill workpiece yang digunakan memiliki skala 1:1 dengan ukuran X adalah 65, Y 40, dan Z 40. Langkah pertama dari proses CNC ini merupakan face milling dengan kedalaman 35 mm. Kemudian dilanjutkan kembali dengan face milling untuk membentuk pola persegi panjang pada bagian tengah dari benda kerja. Setelah melakukan face milling pada bagian tengah dari benda kerja, dilakukan pembuatan lubang pada bagian tengah lembar benda kerja. Kemudian dilanjutkan kembali dengan face milling sebesar 5 mm untuk memperbesar diameter lubang tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan proses pembuatan lubang pada sisi bagian kiri benda kerja dan juga sisi bagian kanan dari benda kerja. Setelah dilakukan pembuatan lubang kecil dengan diameter 5,5 mm, dilanjutkan dengan pembuatan lubang besar dengan diameter 12,24 mm pada sisi kiri benda kerja dan juga sisi kanan benda kerja. Selanjutnya akan dilakukan proses CNC simulator dari penyangga kaki meja dengan tampak samping. Tools yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, milling tools dengan diameter 7,5 mm. Yang kedua, milling tools dengan drill diameter 8 mm. Mill workpiece yang digunakan memiliki skala 1:1 dengan ukuran X 65, ukuran Y 40, dan ukuran Z 40. Langkah pertama dari proses CNC simulator penyangga kaki meja tampak samping adalah face milling pada sisi kiri dari benda kerja. Kemudian terakhir dilanjutkan dengan proses pembuatan lubang dengan diameter 8 mm.